Let's take a break with HMJM. Baik teman-teman, selamat datang dalam podcast HMJM. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Coba perkenalan, siapa sih tamu spesial kita pada hari ini? Halo semuanya, kenalin nama aku Nathanael nih. Dan aku seneng banget bisa hadir di podcast HMJM ini. Tetapi ada yang baru nih kali ini, aku hadir menjadi narasumber. Akhirnya, senangnya Rek. Akhirnya berhasil ya jadi narasumber. Biasanya yang menanyakan gitu ya. Betul, biasanya siapa pertanyaan gitu. Nah, jadi Nathan di sini sebagai bintang tamu ini juga bukan hanya bintang tamu saja, tapi untuk memperkenalkan sebagai siapa Nathan? Sebagai apa nih Nathan? Oh iya, bener banget. Aku hampir lupa nih. Jadi kenalin, aku adalah calon ketua Ormawa dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen dengan nomor urut 3. Gitu. Nah, benar sekali. Jadi, jangan lupa ya teman-teman bahwa jadi teman-teman Nathan akan menjadi dari calon ketua Ormawa jalur urut 3. Jangan lupa berarti nanti untuk ikut apa Nathan ya? Nah, jangan lupa buat teman-teman semua untuk ikut pemilu raya dan khususnya nanti ya buat teman-teman dari manajemen ketika memilih di himpunan mahasiswa jurusan manajemen pastikan untuk pilih nomor 3 gitu ya. Karena ingat ya, 1 tambah 2 itu 3 teman-teman. Jadi daripada pilih 1 atau 2 kan bingung ya. Sudah gabungin aja jadi 3. Keren banget sih. Jadi mengingatkan ya teman-teman buat jangan lupa voting pemilu raya karena nanti setiap suara yang kalian berikan menentukan bagaimana kedepannya nanti ormawa juga termasuk ormawa HMJM nih teman-teman. Nah, banget. Sekarang ya kalau kita kenal maka tak sayang. Nah, untuk teman-teman bermilih Nathan nih berarti lebih baik kalau kita kenalan ya. Betul banget, mengenal aku lebih jauh ya. Ya, kita mulai dulu ya. Jadi, pertanyaan pertama nih, kan dari banyaknya pilihan proses-proses gitu, dipilih jadi 3 calon ketua Ormawa. Nah, betul. Gimana perasaan Nathan waktu kepilih jadi salah satu dari calon ketua Ormawa nih? Gimana perasaan? Yang pertama pasti kaget ya, terus juga seneng, juga ada bangganya gitu kan, dan juga ada takutnya gitu ya. Gitu. Soalnya juga memang ya dalam proses tersebut itu kan aku juga bersama teman-teman dari angkatanku ini sama-sama mendaftar gitu ya, dan mereka itu tentunya memiliki kompetensi yang nggak kalah hebatnya gitu ya. Jadi benar-benar kayak pertama itu kaget dan nggak nyangka gitu, dan juga merasa bangga karena kan bisa masuk ke 3 besar gitu ya. Dan takutnya itu karena memang ini merupakan hal baru ya, tapi aku ingin mengaplikasikan ya seperti frasa Latin yang aku ketahui itu adalah carpe diem. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya seize the day. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya petiklah hari. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah mengambil kesempatan yang ada gitu ya. Jadi dalam hidup ini kan kita memiliki kesempatan-kesempatan yang ada. Salah satunya kalau buat aku ini salah satunya adalah untuk menjadi ketua Ormawa dari HMJM ini. Dan aku mencoba untuk menggapai kesempatan itu. Wah, luar biasa nih dari Nathan nih. Perasaannya diceritakan dengan detail ya. Takutnya, senangnya, bangganya. Keren. Nah, selanjutnya nih. Pastinya buat menjadi sebuah calon ketua Ormawa kan sudah ada persiapan banyak nih. Coba sih ceritakan gitu sedikit-sedikitnya perasaan Nathan tuh gimana untuk mempersiapkan diri menjadi ketua Ormawa nanti kalau kepilih. Gimana Nathan? Oke, jadi perasaanku menjadi persiapanku dalam menjadi ketua Ormawa itu memang pertama siap mental, lalu siap fisik, dan juga siap semangat gitu ya tentunya. Jadi yang pertama itu siap mental, yang kedua siap fisik, dan juga siap semangat. Kenapa? Karena yang pertama siap mental karena tentunya ini kan ya kayak tadi kan ada kaget, terus takut, seneng. Nah itu kan kalau saya tidak siap, shock saya nanti. Bisa nanti bingung sendiri nanti. Nah yang kedua itu siap fisik. Siap fisik artinya
bahwa kedepannya itu kan pasti kita memiliki banyak agenda gitu ya. Nah itu kita terutama dalam masa-masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan. Nah itu harus dipersiapkan dengan baik. Dan yang ketiga itu siap mental dan siap semangat gitu ya. Semangat itu harus tetap dikobarkan agar juga nanti apa yang aku rasakan senangnya gitu kan itu bisa aku sampaikan juga, semangatku aku bisa sampaikan juga ke teman-teman yang akan milih nanti supaya nggak ragu untuk pilih nomor 3. Iya. Nah, keren. Jadi ada persiapan fisik, persiapan mental, persiapan semangat. Betul. Wah, kita sudah tahu ya sekarang Nathan kalau jadi ketua Ormawa nanti sudah ada persiapan apa aja nih. Nah, jadi udah nggak bingung lagi ya teman-teman. Berikutnya nih, nah di setiap poster-poster jalan ketua Ormawa itu ada sesuatu yang penting tuh, yaitu hal yang menentukan masa depan Ormawa, yaitu adalah visi dan misi. Oke. Nah, coba dong bisa diceritakan kembali visi dan misi dari Nathan itu gimana? Jadi untuk visiku itu adalah menjadikan HMJM sebagai tempat yang nyaman bagi mahasiswa maupun mahasiswi dari Fakultas Bisnis, terutama dari jurusan Manajemen, International Business Management, dan Digital Business Management untuk tumbuh dan berkembang baik secara akademik maupun non-akademik. Sedangkan untuk misiku itu ada 3. Yang pertama itu menanamkan rasa kekeluargaan dan rasa memiliki dalam berorganisasi. Yang kedua itu membuat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tetapi juga memiliki kualitas atau mutu yang tinggi gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah mengembangkan soft skill dan hard skill itu secara seimbang atau berdampingan. Nah itu visi misiku. Dari visinya sih aku udah nangkep, tapi dari misinya nih menciptakan program yang seru tapi juga meningkatkan soft skill dan hard skill. Itu bisa tak? Nah, jadi aku pengen tahu nih, buat Nathan itu punya rencana program baru ini ada apa aja sih? Bisa jelaskan dong Nathan? Oke, jadi memang benar untuk yang poin kedua dan poin ketiga dari misiku itu ya, yaitu membuat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bermutu tinggi. Dan yang ketiga itu kan poinnya mengembangkan soft skill dan hard skill secara berdampingan, itu memang sudah aku tuangkan dalam acara-acara baru gitu ya. Jadi memang di samping acara-acara lama yang akan berjalan itu kan semua teman-teman juga sudah tahu ya. Nah itu ada acara-acara baru yang ingin aku realisasikan dan semangatku itu juga aku tuangkan di sana. Yaitu acara itu ada 2. Yang pertama itu IPSC atau International Problem Solving Competition yang pada dasarnya itu merupakan pengembangan dari acara yang sudah ada. Apa acaranya? Acaranya adalah NPSC, National Problem Solving Competition. Jadi ini salah satu bentuk dari ekspansi gitu ya. Nah, sedangkan untuk acara yang kedua itu adalah MDC, yaitu Management Debate Competition. Nah, di sini memang acara ini baru ya. Dan aku itu ingin ya dari acara ini teman-teman itu kalau untuk hard skill tentu ya kita dengan cara memahami teori-teori seperti itu ya. Sedangkan untuk soft skillnya itu dalam acara ini aku ingin teman-teman bisa mengeksplor skill-skill seperti public speaking, terus problem solving, critical thinking, membuat argumen secara terstruktur, dan juga tentunya skill persuasif. Karena hal-hal tersebut itu sangat kita perlukan nanti di dunia kerja gitu ya. Nah, berikutnya nih Nathan, pertanyaan berikutnya nih yang aku bingung nih. Jadi melihat dari visi misimu ini, aku jadi pengen tahu. Nanti kalau di HMJM ke depan, kamu melihat itu seperti apa? Jadi HMJM yang akan datang itu seperti apa nanti? Coba jelaskan gitu. Menurutmu gimana? Oke, jadi tidak jauh seperti visi misiku bahwa aku ingin membuat HMJM ini sebagai tempat yang nyaman ya untuk berkembang. Lalu juga ingin nyaman yang aku inginkan itu adalah mereka itu dapat mengeksplorasi ide-ide mereka, lalu menyuarakan suara-suara mereka di dalam organisasi ini ya. Jadi aku sendiri memang suka ide-ide yang bisa dibilang gila ya, tapi dalam arti yang positif gitu ya, ide-ide besar gitu, aku suka sekali. Tapi juga bagaimanapun dalam membuat ide-ide ini tidak
hanya kayak kita umpamanya aku tadi ya aku ingin membuat MDC, Management Debate Competition, tidak hanya sampai situ, tapi juga aku harapkan nanti di dalam HMJM ini mereka itu juga bisa berpikir ketika mereka ingin merealisasikan ide ini, setidaknya mereka memiliki gambaran bagaimana cara mereka merealisasikannya, agar nanti itu juga kita dapat mengembangkan skill-skill kita, baik soft skill maupun hard skill, dan juga dapat merasakan sebuah kesenangan, karena bagaimanapun itu kan ide-ide milik kita gitu ya, jadi kita juga senang untuk mengeksplornya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Gambarannya keren sih, nyaman tapi juga kreatif di dalam kenyamanan itu. Keren. Oke Nathan, pertanyaan berikutnya nih. Nah, kan ada yang di calon ketua Ormawa ini kan 3 orang, Mevi sama Cia. Nah, menurut kamu gimana sih, menurutmu Mevi dan Cia sebagai seorang anggota Ormawa, dan kalau mereka misalkan menjadi sebuah ketua Ormawa, apa yang akan kamu lakukan gitu? Oke, benar-benar. Jadi untuk dua kandidat yang lain ya, ini yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa setiap masing-masing dari kita itu kompeten. Baik aku, Natasha, Mevi, ataupun teman-teman di HMJM yang lainnya, mereka semua itu kompeten guys. Secara skill, pengetahuan itu mereka kompeten. Tetapi memang pada tahap-tahap tertentu memang kita harus disaring ya. Dan tentunya antara aku, Natasha, dan Mevi itu memiliki style yang berbeda ya, gaya yang berbeda ya. Baik dalam nanti cara kepemimpinan, lalu keinginan mereka dalam membentuk HMJM ini seperti apa, semua itu akan berbeda. Tapi yang perlu kita pahami bahwa perbedaan ini bukan berarti suatu yang buruk atau bagaimana ya, tetapi perbedaan yang positif gitu ya. Kayak Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, kita tetap satu gitu ya. Jadi kita ini memiliki cara yang berbeda dalam mengaplikasikan apa yang kita inginkan atau apa yang kita inginkan untuk memajukan HMJM gitu ya. Tapi semua itu baik gitu. Dan tentunya kalau ingin tahu lebih lanjut, teman-teman juga bisa lihat nanti baik video dari Mevi atau Natasha, posternya, ataupun nanti juga akan ada podcastnya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Nathan. Jadi, kamu kan sudah di HMJM selama hampir 1 tahun kan? Betul. Coba sih jelaskan apa yang sudah kamu dapatkan sampai sekarang kamu ikut di HMJM. Dan nanti buat teman-teman yang akan daftar di HMJM itu, kalau misalkan mereka keterima dan berproses di HMJM, apa yang kamu ekspektasikan mereka akan dapatkan selama di HMJM berproses ini? Oke. Jadi untuk selama aku berproses di HMJM ini selama setahun ini ya, yang aku dapatkan adalah berbagai macam skill baru. Jadi kalau boleh sedikit cerita, memang untuk latar belakangku aku itu lebih condong ke si acara gitu ya. Jadi bagian menyusun acara, buat rundown dan lain-lain gitu ya. Lalu untuk skill-skillku yang aku sudah kembangkan dari SMA itu adalah public speaking seperti itu ya. Lalu skill komunikasi. Nah, tetapi di sini aku mendapatkan skill lain di HMJM ini ya setelah berproses 1 tahun. Baik secara skill seperti ketelitian gitu ya, kan memang aku agak kurang teliti ya dulu ya. Ketelitian, terus juga skill editing. Wow, itu aku dapat banget itu di HMJM belajar gitu ya. Edit poster, edit video, itu menarik banget loh. Ternyata ya nggak sulit-sulit banget, tapi tergantung. Kalau mau edit film Avenger ya pusing kan gitu ya. Tapi sebenarnya edit itu nggak sulit-sulit banget gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi yang bantu kita. Dan juga maupun skill-skill lain kayak mengaplikasikan teknologi-teknologi yang baru ini ya. Terutama kan kita sekarang ini tumbuh atau aku ini berkembang di era-era pandemi gitu ya. Dimana banyak sekali teknologi-teknologi, aplikasi-aplikasi yang dulu mungkin kita nggak gunakan, tapi sekarang kita gunakan gitu ya. Contohnya Google Drive. Dulu aku nggak pakai Google Drive, Google Doc gitu-gitu ya. Lalu juga Zoom gitu kan. Kita sebelum pandemi mana tahu apa itu Zoom gitu kan ya. Nah, dari situ aku belajar banyak hal gitu ya. Sedangkan untuk kedepannya ketika
kalau aku menjadi ketua dari HMJM, aku ini ingin teman-teman itu mendapatkan apa yang didapatkan ya, selain juga fun-nya gitu ya, lalu juga skill-skillnya. Umpamanya kalau dulu seperti aku ya, lebih condong ke skill-skill acara, soft skill untuk komunikasi, public speaking, aku harapkan mereka bisa mendapatkan skill lainnya seperti editing gitu ya, lalu keterampilan dalam membuat sesuatu yang sifatnya administratif gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang aku ingin teman-teman itu bisa dapatkan. Tentunya jangan lupa kreatifnya dan fun-nya gitu ya. Oke, jadi kita juga belajar dari Nathan nih. Selama di HMJM dia berproses seperti apa, dan yang akhirnya ini akan nantinya bisa menjadi yang memimpin nih di tempat dia berproses nih. Keren. Jadi jangan lupa ya teman-teman, diingatkan sekali lagi buat jangan lupa mengikuti pemilu raya, karena setiap suara yang kalian berikan akan menentukan masa depan ormawa-ormawa juga HMJM ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk voting Nathan. Iya, ini bagian saya ya. Jangan lupa untuk voting aku calon ketua HMJM dengan nomor urut 3 gitu ya. Terima kasih semuanya. Nah juga ya itu dia teman-teman. Dan juga kalau teman-teman juga mau berproses di tempat ormawa yang luar biasa ini, jangan lupa buat daftar HMJM juga teman-teman. Oke? Nah kalau gitu terus pantengin IG-nya HMJM. Jangan lupa cek-cek gitu ya, maupun acaranya ataupun nanti open recruitment-nya, jangan lupa untuk cek-cek gitu. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa teman-teman buat follow up terus informasi dari HMJM, dan juga nantikan juga ya teman-teman buat pendaftaran HMJM, karena kalian bisa berproses di situ seperti Nathan yang sekarang udah mau menjadi calon ketua ormawa nih, yang keren. Nomor urut 3 nih. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih Nathan ya mengikuti podcast pada hari ini. Terima kasih Maksi. Baik. Terima kasih teman-teman juga yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Bener banget, sehat-sehat. Sehat-sehat juga buat teman-teman gitu. Nah, kita tagline juga ya Tan, buat menutupi podcast ini gimana? Kalau kita tagline. Boleh. Nah, oke. Maksi yang pimpin tagline-nya ya, nanti aku yang jawab ya, oke? Oh ya, oke. Kita mulai. HMJM, fight or limit, ayo! Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih yang mendengarkan. Sehat selalu semuanya.